Shalom, selamat sore, selamat berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya Rini, kita akan membahas Katekismus Heidelberg pertanyaan yang ke-126. Dengan bunyi pertanyaan, apakah bunyi permohonan yang kelima? Jawabannya adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perlu kita perhatikan bahwa permohonan ini adalah salah satu permohonan yang langsung dikomentari sendiri oleh Tuhan Yesus dan itu memberikan satu pemahaman kepada murid-murid. Dan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai ke 15, Tuhan Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Dari ayat tersebut di atas ada sebuah indikasi seolah-olah Allah itu mengampuni kesalahan kita kalau kita itu mengampuni kesalahan orang lain. Tentu saja tidak demikian ya saudara-saudara. Alkitab dengan tegas berkata bahwa pengampunan Allah diberikan kepada kita secara cuma-cuma bagi kita yang bertobat dari dosa-dosa dan percaya kepada Yesus. Hal ini jelas bahwa Allah tidak menunggu kita untuk menjadi lebih baik terlebih dahulu. Allah tidak menunggu kita untuk jadi kudus dan sempurna terlebih dahulu. Baru Allah mengampuni kita. Tetapi karena manusia ini sifatnya adalah daging, jadi kecenderungannya itu adalah berbuat jahat ya. Jadi pengampunan dari Tuhan itu tidak bersyarat, saudara-saudara. Yang perlu dilakukan manusia adalah percaya bahwa Yesus juru selamat umat manusia dan manusia memperoleh pengampunan dari dosa dan diselamatkan. Jadi apa alasan kita mengampuni saudara-saudara? Jadi alasan kita mengampuni adalah karena kita hidup di dalam sebuah persekutuan ilahi yang bersifat universal, maksudnya bersifat umum. Jadi sebagai gereja yang bersifat umum, kita harus mengampuni satu dengan yang lainnya. Karena di dalam persekutuan gereja Tuhan, kita telah diberikan pengampunan yang besar oleh Tuhan. Kalau umat Tuhan tidak mau saling mengampuni, maka akan mengacaukan persekutuan yang umum tersebut. Oleh sebab itu, perlu kita perhatikan dengan seksama bahwa sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus saling mengampuni, kita harus saling membangun, kita saling memotivasi satu dengan yang lainnya. Karena di dalam Roma 5 ayat 10, Paulus berkata bahwa sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi jika Allah sedemikian mengampuni pelanggaran kita, maka kita pun wajib untuk mengampuni kesalahan orang lain. Jikalau kita mungkin lupa ya, tidak mengampuni kesalahan orang lain, atau manusia itu cenderung menghakimi orang lain karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat, maka sesungguhnya itu kita sedang lupa bahwa dosa kita yang sangat berat itu sudah diampuni oleh Tuhan sendiri. Jadi kita tidak menyadari akan dosa kita yang besar itu, sehingga ketika kita mempersalahkan orang lain karena dosa, maka sesungguhnya kita mencoba untuk menjadi hakim yang menghakimi orang lain. Tetapi sesungguhnya di sini Allah yang seharusnya menjadi hakim atas umat manusia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pengampunan ini merupakan sebuah topik yang sangat menarik ya. Sebab banyak orang Kristen yang masih belum dapat mengampuni orang lain. Mungkin teman, sahabat, bahkan keluarga yang menyakiti atau sedikit menyinggung perasaan akan menyebabkan satu perselisihan sehingga berujung pada tindakan untuk tidak mengampuni. Menyebabkan komunikasi antara dua orang itu renggang selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun mungkin, sampai ini menjadi satu benih-benih si jahat untuk masuk di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan benih-benih kejahatan ini menanamkan akar kepahitan di dalam sebuah hubungan antar umat Kristiani. Oleh karena itu, dalam hubungan umat Kristiani diharapkan untuk saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Jadi pengampunan adalah hal yang mulia
dan berharga di dalam sebuah hubungan. Sebab jika kita masih berselisih paham dengan sesama jemaat lain di dalam gereja lokal maupun secara umum, maka itu menunjukkan bahwa pribadi tersebut belum dewasa di dalam hal pengampunan. Terlepas dari semuanya itu, kita pasti masih membutuhkan Tuhan untuk memampukan kita di dalam mengampuni sesama kita orang percaya. Puji Tuhan, kiranya pembahasan katekismus kita pada sore hari ini bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh saudara-saudara sekalian, dan kita mau belajar untuk merendahkan hati kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya.